Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Nah, hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, Imam Bukhari, dan dedikasinya yang tak tergoyahkan dalam mengumpulkan serta memverifikasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada awal abad ketiga Hijriah, dunia Islam menyaksikan kelahiran seorang jenius di kota Bukhara, sebuah wilayah yang kini berada di Uzbekistan. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Bukhari, adalah sosok yang ditakdirkan untuk meninggalkan jejak abadi dalam sejarah peradaban Islam. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, meninggalkan pendidikan dan pengasuhannya kepada ibunya yang salehah dan cerdas. Sejak usia dini, kecerdasan luar biasa dan daya ingatnya yang tajam sudah terlihat. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan berkembangnya penyebaran hadis, muncul pula kekhawatiran akan hadis-hadis palsu atau dhaif yang dapat mengaburkan ajaran Islam yang murni. Kesadaran akan tanggung jawab besar inilah yang mendorong Imam Bukhari untuk memulai misi hidupnya. Pada usia 16 tahun, ia bersama ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Setelah menyelesaikan ritual haji, Imam Bukhari memutuskan untuk tetap tinggal di kota suci tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanannya yang monumental untuk mencari ilmu. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ia berkeliling ke seluruh pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya, termasuk Madinah, Damaskus, Mesir, Baghdad, Kufah, Nishapur, dan banyak kota lainnya. Selama pengembaraannya yang berlangsung selama bertahun-tahun dan meliputi ribuan kilometer, ia bertemu dengan lebih dari 1.000 guru dan ulama terkemuka, mencatat setiap hadis yang ia dengar dengan ketelitian luar biasa. Metode verifikasi hadis yang diterapkan oleh Imam Bukhari sangatlah ketat dan tak tertandingi. Ia tidak hanya mengandalkan ingatan, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap perawi, sanad dalam rantai transmisi hadis. Ia memeriksa integritas moral, kejujuran, dan kekuatan ingatan para perawi. Salah satu kisah terkenal yang menunjukkan ketelitiannya adalah ketika ia menolak menerima hadis dari seorang pria yang ia saksikan menipu kudanya dengan berpura-pura memiliki makanan. Imam Bukhari berargumen bahwa jika pria tersebut berbohong kepada seekor hewan, maka ia mungkin juga tidak jujur dalam meriwayatkan hadis. Sebelum mencantumkan sebuah hadis dalam karyanya, ia bahkan akan melakukan salat istikharah dan memastikan bahwa hadis tersebut konsisten dengan ajaran Islam yang lain. Proyek terbesarnya, yaitu penyusunan kitab Sahih Al-Bukhari, memakan waktu hingga 16 tahun. Dari ratusan ribu hadis yang ia kumpulkan, Imam Bukhari hanya memilih sekitar 7.000 hadis tanpa pengulangan yang benar-benar memenuhi kriteria kesahihan tertinggi yang ia tetapkan. Setiap hadis yang ia masukkan telah melalui proses seleksi yang sangat cermat dan verifikasi silang yang mendalam. Kitab ini segera diakui sebagai rujukan paling otoritatif dalam hadis dan statusnya diakui oleh seluruh ulama sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ini adalah pencapaian intelektual yang belum pernah terlampaui dalam sejarah Islam. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah di Khartank, dekat Samarkand, setelah melewati kehidupan yang penuh pengorbanan demi ilmu. Meskipun menghadapi tantangan, baik dari perjalanan yang melelahkan maupun dari intrik politik di akhir hayatnya, dedikasinya tidak pernah goyah. Warisan Imam Bukhari adalah fondasi penting dalam pemahaman Islam yang terus menerangi umat Muslim di seluruh dunia hingga kini. Kitab Sahih Al-Bukhari bukan hanya sekadar koleksi hadis, melainkan sebuah bukti abadi dari ketekunan, kejujuran ilmiah, dan kecintaan yang mendalam terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Karya agungnya ini terus menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi miliaran manusia, menegaskan posisinya sebagai salah satu ulama terbesar sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.